Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan, kau lihat hati kami, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat hati kami, Tuhan.
Selamat pagi Jemaat. Hari ini kita akan membahas dari Lukas 20 ayatnya yang ke-20 sampai 26 tentang membayar pajak kepada kaisar. Jadi di ayat 20 sampai 26 ini, ahli-ahli Taurat maupun imam-imam kepala sebenarnya ingin mencobai Yesus dengan bertanya, perlu nggak sih kita membayar pajak kepada kaisar? Ini sebuah dilema untuk Yesus karena kalau misalkan Yesus menjawab, oh kita perlu membayar pajak, apakah artinya Yesus itu mengurangi otoritas Tuhan sebagai kepala atas bangsa Israel? Tapi kalau misalkan Yesus menjawab, oh kita tidak perlu membayar pajak kepada kaisar, apakah artinya Yesus itu pengen menjadikan dirinya sendiri musuh dari bangsa Roma? Sebenarnya terkadang kita juga ke Tuhan seperti itu ya. Kita datang ke Tuhan bertanya, Tuhan harusnya ini atau itu ya. Kita harusnya ke kiri atau ke kanan ya. Tapi di sini Tuhan Yesus itu mengambil ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengajarkan yang lebih pada saat kita membuat keputusan. Tuhan Yesus justru mengajar ada loh sebenarnya hati di balik membuat keputusan itu. Di sini Tuhan Yesus mengangkat soal hormat kepada otoritas maupun kepemilikan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan, oh apa yang menjadi milik kaisar sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada kaisar. Begitu juga apa yang menjadi milik Tuhan sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Tuhan. Lalu apa yang menjadi milik kaisar dan apa yang menjadi milik Tuhan? Kalau misalkan kita lihat di sini, apa yang di koin itu ada gambar kaisar. Sehingga itu yang membuat kita tahu, oh ini adalah milik kaisar, Tuhan sudah menempatkan kaisar sebagai otoritas waktu itu di dalam kehidupan mereka, perlu dihormati dan perlu dikembalikan. Lalu gambar Tuhan dan atau kepemilikan Tuhan ada di mana? Gambar Tuhan itu ada di diri kita. Karena di Kejadian 1 ayat 27 mengatakan Allah sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga hidup kita perlu dikembalikan kepada Tuhan yang menjadi otoritas dalam hidup kita. Mungkin kita mikirnya terkadang lebih mudah ya untuk mati untuk Tuhan. Tuhan angkat kita aja hari ini. Terkadang lebih sulit untuk kita bilang aku mau hidup untuk Tuhan. Nyatanya Tuhan sudah mati buat kita sehingga kita bisa hidup untuk Dia. Dan implikasi dari menerima Yesus adalah kita perlu hidup untuk Tuhan karena Tuhan sudah membayar hidup kita di kayu salib. Tapi bagaimana caranya untuk kita tahu kita sudah hidup untuk Tuhan atau belum? Apakah kita mengetahui benar-benar kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dan bagaimana caranya kita tahu bahwa kita mengikuti kehendak Tuhan dan bukan hanya hidup menurut kehendak kita sendiri? Kita baca di Yohanes 20 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap hari kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, sebagai domba-dombanya kita akan mendengar suaranya, mengerti kehendaknya, sehingga setiap hari kita akan mampu untuk mengikut kehendak Dia. Sehingga ketika kita terbiasa mendengar suara Tuhan setiap hari, pada saat kita baca Alkitab, pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah Tuhan, disitulah akan ada momen-momen atau encounter atau perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita bisa tahu apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup mengikut Tuhan. Kita akan tutup renungan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk relationship kami, untuk hubungan kami dengan Engkau setiap hari. Hari ini aku mau membuka hatiku dan aku mau komit untuk setiap hari aku ingin mencari suara-Mu, untuk mencari kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Sehingga kami sebagai domba-domba-Mu, kami tidak hanya mengenal suara-Mu, tapi kami juga mengenal hati-Mu, kami mengenal kehendak-Mu. Sehingga setiap hari kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 20. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, dan berkata, jikalau kita katakan, dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan, dari manusia,
Seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan, dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?"
Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat."